Assalamualaikum teman-teman sekalian. Baru satu hari, Gaya TV mengudara, melaunching, dan kita udah kedatangan tamu. Dan tamu kita yang datang kali ini adalah para pemilik, para ahli waris sebidang tanah di Pluit yang saat ini belum dilakukan pembayaran dan dikuasai oleh Jakpro. Dan mereka sudah nanti dengar ceritanya, udah ke semua tempat untuk meminta dan memohon keadilan. Tapi sampai detik ini keadilan itu belum terjadi. Mudah-mudahan kami akan menginterviewnya, mewawancaranya, dan mudah-mudahan ada titik tengah dan perbaikan terhadap ketidakadilan. Atau yang kita bisa bilang diduga ada kesewenang-wenangan. Saya akan ngobrol-ngobrol. Oh ya, saya terikat dalam jaringan wartawan Satu Network. Dan mudah-mudahan ini menjadi suguhan yang membuat kita semakin mendekati keadilan. Para pejuang HAM, saksikan obrolan kita di sore hari ini. Teman-teman sekalian, kemarin Gaya TV baru saja launching. Dan ternyata satu hari setelah launching, kita kedatangan tamu. Dan tamu itu adalah para ahli waris, pemilik yang sah atas tanah yang diambil, dalam tanda kutip, dikuasai atau digunakan oleh Jakpro. Dan telah ada amar putusan dari pengadilan bahwa Jakpro harus membayar kepada para ahli waris. Keputusan itu juga ada perintah gubernur, kan begitu Pak? Ya, nomor 1278 1278 nomornya dikeluarkan tahun 2012. Dikeluarkan tahun 2012. Iya. Yang ditandatanganin oleh Fajar Panjaitan. Pak Fajar Panjaitan itu siapa? Waktu itu dia sebagai sekda, gubernurnya waktu itu masih Fauzi Bowo. Oh, masih zaman dari Pak Fauzi Bowo. Iya. Sudah ada perintah bayar. Sudah ada. Sampai sekarang nggak dibayar. Tidak dibayar. Itu amar putusannya. Dan perintahnya dalam surat perintah bayar itu artinya Jakpro itu harus membayar kepada pemilik lahan itu sebesar sesuai dengan amar putusan. Ada amar putusan pengadilannya ya? Amar putusan pengadilannya sudah ada. Bapak ada semua dokumennya semua? Semua komplit. Saya dengar sudah sampai ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD yang sekarang. Betul. Waktu tahun 2020 itu kita sempat artinya diundang untuk rapat koordinasi dengan beliau. Jadi semua itu diundang, termasuk saya selaku bagian daripada pemilik tanah, kedua Jakpro dan rekan-rekannya dan timnya itu dari Ombudsman juga diundang hadir, dari Kementerian Dalam Negeri juga hadir, dari pihak gubernur pun diundang juga hadir, diwakili oleh salah satu orang divisi hukumnya. Divisi hukumnya, zaman Iya. Gubernur Pak Anies yang kemarin dong? Sudah zaman gubernurnya Pak Anies. Udah zaman Gubernur Pak Anies? Pak Anies. Jadi terus termasuk dari Kementerian Dalam Negeri pun datang. Kementerian Dalam Negeri datang? Datang, itu dia orang biro hukumnya. Biro hukumnya, suruh bayar Jakpro? Itu beliau menyampaikan artinya pesan dari Pak Menteri Dalam Negeri. Yang sekarang? Pak Tito Karnavian? Pak Tito Karnavian. Dia menyampaikan, tolong Jakpro menghormati putusan yang sudah ada. Jadi Pak Tito, mudah-mudahan Pak Tito mendengar. Perintah Pak Tito untuk Jakpro membayar pun belum dilakukan. Pak Mahfud, mudah-mudahan Pak Mahfud mendengar. Secara pribadi akan saya kirimkan masing-masing. Kalau Pak Mahfud memberikan himbauan ya? Iya, himbauan. Himbauan untuk segera membayar. Iya. Jakpro pun tidak membayar juga atau belum membayar sampai dengan sekarang. Betul. Saya dengar juga bahkan ada surat dari Wakil Presiden. Surat Wakil Presiden betul ada disampaikan, bahkan itu diteruskan kepada kantor Sekretaris Negara. Kantor Seknek, bahkan juga saya pun pernah bersurat kepada Presiden Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Ya, itu. Makanya itulah artinya dalam surat itu ditanggapin bahwa artinya gini,
Untuk masalah ini mohon untuk ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam. Baik. Suratnya ada itu. Kalau udah dari saran dari presiden bahkan, Iya. lalu wakil presiden, Iya. lalu Menko Polhukam, Betul. lalu Menteri Dalam Negeri, Betul. Jakpro belum membayar juga sampai sekarang. Belum bayar juga. Luar biasa. Ada kesewenangan yang kita lihat di sini, ya, diduga ada pengabaian dan kesewenangan di sini, dan semuanya itu kita tunggu saja, dan mudah-mudahan teman-teman, weh, mana dia pejuang HAM? Para pejuang HAM, bangunlah dan belalah orang-orang kecil. Kita tidak mendapat apa-apa dari perjuangan ini. Yang kita dapatkan adalah yang punya hak akan kembali kepada haknya. Dan kesewenangan-wenangan yang kalaupun ada kesewenangan itu harus segera dihentikan, dan tolonglah tunaikanlah kewajiban-kewajiban. Apalagi sudah ada amar putusan. Apakah pengadilan itu sudah inkrah? Sudah inkrah 2 kali. Inkrah yang kedua kalinya. 2 kali. Satu, pertama inkrah putusan atas putusan Pengadilan Jakarta Utara. Dia merasa keberatan juga, dia menggugat kita dalam penetapan 478. Karena waktunya dia sudah terlambat untuk menggugat, artinya mengajukan keberatan, dia menggugat kita lewat Pengadilan Jakarta Barat. Ya. Itu pun sudah inkrah, bahkan sudah sampai PK. Sudah inkrah dan PK. PK. Bahkan dalam amar putusannya itu semua gugatannya dia, Jakpro itu artinya ditolak seluruhnya, termasuk dalil-dalilnya. Jadi seperti itu. Belum juga ada tindakan Belum pembayaran. juga Atau mungkin ada dibilang nantilah dibayar tanggal sekian gitu ada. Ya cuma ceritanya doang, cuma ngomong aja secara lisan waktu dia undang kita kantor. Oh, ada lisan perjanjian dia mau membayar lisan. Iya, bahkan waktu tanggal 10 Mei kemarin itu sehabis Tahun Lebaran 2022 ini. Bulan Mei. Iya, dia pun ngajak ketemu kita, mengundang saya. Saya datang hadir bersama dengan lawyer saya. Dia janji dia akan selesaikan masalah ini secepatnya. Ya. Tapi itu sejak 2012. Sudah 10 tahun. Iya. Di tahun 2012 atau 13 itu pun Jakpro ada surat pernyataan bahwa dia mau bayar, cuman nilainya hanya 25% dari nilainya. Dari mana? Nah, makanya sedangkan dalam amar putusan itu tidak seperti itu. Sudah jelas ditunjuk harus membayar, dihukum. Jadi bunyinya dihukum dia. Dihukum untuk membayar sesuai dengan amar putusan. Iya, Nilainya berapa, Pak? Nilainya? Waktu itu tidak keluar nilai, tapi keluar Kepres 55 tahun 93. Di situ sudah jelas. Dari pasal 15 pun sudah ada di situ. Bahwa nilai pembayaran seperti apa, dia tinggal menghitung aja. Tinggal menghitung. Sudah ada yang menghitung nilainya. Waktu itu ada alasan dia bilang katanya, ini nggak ada angkanya. Nggak ada nilainya. Iya. Dia bilang gitu. Jadi kalau juga tidak perlu salah, dipahamin ini, Babe. Iya. Ini perlu dipahamin. Dalam masalah ini, yang menggugat adalah Jakpro, bukan saya. Selaku pemilik lahan, tapi pihak Jakpro yang menggugat. Iya. Berarti dia kan di situ mencari suatu keadilan. Iya. Minta keadilan. Nah, ternyata setelah diputus oleh pengadilan, ya, bahwa putusannya dia harus dihukum. Terutama saya dihukum untuk menyerahkan tanah itu kepada pihak Jakpro. Iya. Selaku BUMD Pemprov DKI. Iya. Ya. Tapi Jakpro pun dihukum harus membayar tanah itu. Membayar tanah itu sesuai dengan Kepres 55 tahun 93. Iya. Dalam pasal 15 kan udah jelas itu, dalam bahasa singkatnya artinya gini, dia harus membayar sesuai dengan NJOP tahun berjalan, itu udah jelas seperti itu. Jadi kapanpun dia mau bayar terserah, tapi disesuaikan dengan tahun kapan dia bayarnya itu, kan seperti itu. Mungkin bukan kapanpun dia mau bayar terserah, harus secepat mungkin dong. Seharusnya seperti itu. Apa tunggu semuanya meninggal apa bagaimana ini? Itu nggak tahu, itu mungkin triknya Jakpro. Saya mau bertanya doang, barangkali begitu. Ya, sekali lagi, para pejuang HAM, lihatlah video ini dan apa tindakan Anda sebagai orang pejuang HAM. Janganlah berjuang cuma karena sedikit rupiah, tapi belalah orang-orang kecil. Oh iya, jangan lupa, Gaya TV akan selalu membela orang-orang yang kecil, tertindas, dan lemah atas kesewenang-wenangan jika ada dari yang
punya kewajiban. Terima kasih. Gaya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.